Hai Sobat ADWM, balik lagi di podcast Naluri Berbicara episode kelima. Yeay. Jadi sebelum telat banget. Jadi sebelum kita ngebahas lebih detail apa aja yang bakal dibahas di episode kelima ini, ada baiknya gue memperkenalkan terlebih dahulu. Hai guys, perkenalin nama gue Veronica Syarendiawati, panggil gue Sharon aja. Gue tuh jurusan Sarjana Pariwisata. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Vega, biasa dipanggil Vega dari Fakultas Teknik Prodi Industri, tahun angkatan 2020. Oh iya, gue juga angkatan 20. Dah, jadi guys, di episode kelima ini, gue bakal ngebahas sama teman gue nih, Vega, mengenai people pleaser. Nah, tapi sebelum itu, disclaimer dulu nih guys. Kita tuh berdua bukan anak jurusan psikologi, dan jadi ini pure dari perspektif kita berdua aja, ya kan? Jadi sebagai orang awam aja dengan referensi website, jurnal, dan sebagainya. Dan nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Iya, menurut lu nih, Vek, menurut lu pribadi, apa sih pengertian dari people pleaser menurut lu? Menurut gue pribadi ya, people pleaser itu adalah sebutan bagi orang-orang yang berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Dia perlu pengakuan dari orang, selalu perlu pengakuan dari orang gitu. Dan susah buat ngomong enggak gitu ke orang. Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut gue nih, yang setelah gue research beberapa website, yang gue tangkap tuh orang yang punya kepribadian atau sifat yang sangat amat ingin merasa penting dan dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga kepentingan pribadi itu dikesampingkan daripada kepentingan orang lain. Intinya tuh kepentingan pribadi dinomorduakan. Jadi mikir kalau gue tuh harus selalu nyenengin orang lain loh. Yang penting dia seneng, masalah gue seneng ataupun tidak itu urusan belakangan gitu. Yes, dan di Indonesia sendiri itu banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Gue nemu beberapa orang gitu. Mungkin kita nanti bakal bahas di pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk kenapa ya? Kenapa people pleaser ini menurut lu kenapa sih bisa ada di dunia ini? Yang pertama pasti lingkungan gak sih? Kayak lu circle lu gimana itu sangat mempengaruhi sifat lu gitu. Menurut gue ya, keluarga yang ngedidik lu. Jadi kayak bikin selalu jadi kuat gitulah. Kalau gue sih, menurut gue ya, ada dua faktor utama sih. Yang pertama keluarga, yang kedua lingkungan temen. Kenapa keluarga? Soalnya keluarga mungkin sekarang nggak terlalu menuntut kita bagaimana, karena kan kita sekarang udah bebas gitu mau pilih apa aja. Kalau dulu kan kita harus jadi PNS, tentara, dan lain-lain gitu. Itu membuat kita pingin... Ada boundaries gitu nggak sih? Iya, boundaries kayak gitu. strict, kayak ada boundaries. Disuruh, pokoknya lo harus orang pinter kalau bisa di sekolah, di lain-lain. Sedangkan kalau sekarang kan nggak sebegitunya gitu, ya kan? Yang kedua lingkungan terlalu temen. strict banget kan? Yang kedua tuh temen. Kalau temen sendiri menurut gue pribadi orang tersebut takut dikucilkan dari teman-temannya gitu. Kadang misalnya ya, ayo nongkrong yuk, terus lu tuh mau bilang enggak tuh nggak enak gitu, takut nanti di Iya, lagi ada banget atau tuh. gimana. Terus, Pasti ada. menurut gue sebenarnya itu nggak masalah lu bilang enggak ya nggak apa-apa gitu, itu kan hak lu juga. Tapi banyak orang kan yang nggak bisa bilang enggak gitu, gue nggak mau gitu. Lo ada tanggapan nggak tentang itu? Lebih ke nggak enakan. Iya, gue ada tanggapan ya, gue cobain nanggepin ya. Sebenarnya tuh fenomena ini sering kayak lagi boomingnya gitu kan, people pleaser gitu. Jadi menurut gue tuh ciri-ciri orang people pleaser tuh yang kayak susah banget bilang no, kayak gue nggak enak, pokoknya gue nggak enakan sama orang itu. Jadi mau nggak mau ya yang dia ngomong ya gue turutin deh gitu kan, kasarannya gitulah. Jadi orang-orang tuh kayak terlalu mikirin apa yang dipikirin orang lain. Yes, kalau kita nolak, padahal bisa banget mereka bersikap bodoh amat, ya kan? Iya. Padahal bersikap, jadi menurut gue bisa ditangkap bersikap bodoh amat tuh kayak penting juga loh. Iya, gue pun semisal teman gue ada yang bilang nggak bisa gitu, ya udah mungkin mereka ada kesibukan lain gitu. Gue bakal cari orang lain yang
yang bisa gitu ya nggak sih? Iya, yang penting lu kasih reason yang jelas gak sih, yang bisa biar bisa dipahamin aja gitu loh. Mungkin contoh terdekatnya kayak COVID sekarang gitu. Banyak orang yang ngajak, keluar yuk, gimana yuk, gimana, gitu kan. Nah, iya, Padahal iya, kan, iya, iya. ya lu bilang enggak ya nggak apa-apa gitu. Yang harus nggak enakan juga. Reasonnya kan jelas, gue takut sama COVID dan lain-lain. Ya kan? Iya benar, setuju gue, setuju. Nah terus, Tapi gue ada contoh yang gue alamin sendiri nih. apa tuh? Ambil simpelnya nih, kayak kerkom, lu pasti kayak udah sering banget kerkom gitu kan. Terus kayak di kelompok lu pasti ada kayak misalnya 3 orang nih. Yang satu bikin opening, gue misalnya bikin isi nih. Yang terakhir tuh bikin closing. Nah, si anak opening ini kayak padahal udah jobnya dibikin, gue bikin opening ya, oke. Terus pas beberapa hamin berapa, sorry guys, gue kayak gak bisa dibikin ini nih. Nah, mau nggak mau, kayak gue ngambil job itu loh. Pertama tuh, reasonnya karena gue emang menyelamatkan nilai gue nggak sih? Iya Kayak betul. emang gue biar nilai gue, ntar kalau gue nggak ngerjain, nilai gue juga bermasalah cuy. Terus ya udah, kalau akhirnya gue bagi 2 dong sama teman closing gue itu. Jadi mau nggak mau kayak ya itu nggak enakan kan. Jadi kayak ya udah, mau nggak mau gue harus mengambil alih job dia. Padahal harusnya itu job dia kan. Itu sih. Iya. Padahal mungkin lu bisa tuker tugas lu sama dia gitu. Job desk lu sama dia ya nggak sih? Iya. Bisa gitu. Padahal dari awal kayak dia bisa mengiyakan, terus dia hamin berapa. Guys, sorry. Ya udah. Mau apa lagi Nah, coba. kalau gue Jadi sendiri, fenomena apa gimana? iya lu lanjut aja. Lu ada contoh lagi nggak? Kalau gue contoh sendiri, gue ada. Gue nggak mau nyebut nama Apa orang tuh? ya. Gue nyebut aja si A nih. Dia dalam Iya, jangan mention, jangan. Kita dia nggak boleh. dalam keluarga besar gue lah. Dia keluarga besar gue. Jadi kan dia orangnya di Jakarta. Dia setiap 6 bulan sekali gue tuh ke Jakarta. Sebelum COVID ya, 6 bulan sekali gue tuh mungkin ke Jakarta. Nginep di rumah si A. Di rumah keluarga besar si A. Nah si A ini, dia orangnya tuh menurut gue people pleaser banget. Kenapa? Soalnya kalau kita ada tamu gitu kan, kita kan biasanya kan entertain mereka, temenin mereka di rumah dan lain-lain kan. Nah, dia itu setiap kali gue kesana, dia selalu pergi sama temennya. Dia kemana lah, pokoknya tiap malam nongkrong dan lain-lain gitu. Padahal kan gue harusnya sebagai tamu ditemenin gitu kan. Di Kalau ada welcome tamu. dong. Yoi. Iya, harusnya. Terus itu baru pertama. Yang kedua, waktu itu sempet kita mau nonton bola di GBK, ya kan? Nonton bola di GBK, kita udah beli tiketnya. Udah ngerancangin lah mau ke sana tuh mau gimana dan lain-lain. Jangan bilang di cancel. Enggak, Hamin satunya dia bilang dia ke Bandung pergi sama temennya. Alasannya cuma pengen nemenin temennya doang. Padahal kan kita udah jauh-jauh hari gitu bilang, woi kita mau ke GBK loh. Ini kan gue juga nggak setiap hari di situ kan, gue cuma 6 bulan sekali doang. Harusnya dia lebih menghargai keluarganya sendiri dibandingkan temennya kan. Dan itu contoh people pleaser yang ada di dekat gue gitu. Nah, kalau dampaknya sendiri, kalau menurut lu gimana people pleaser-nya? Nah, jadi menurut gue ya, simpel aja sih, orang lain jadi tambah nggak tahu diri nggak sih? Karena kita nolak terus nih kayak. Jadi kita kayak terus aja tuh orang tuh bakal nyocor aja tuh kasih job ke kita. Kayak karena gue iya aja, jadi kayak lu makin nggak tahu diri anjir gitu. Ini perbudakan gitu sih gue. Modern. Bener. Menurut lo dampaknya apa tuh? Secara tidak langsung ataupun langsung? Dampaknya yang pasti kita kan merasa frustasi dan kesel sama orang-orang yang memanfaatkan kita gitu ya, yang sih. Terus kita juga dan dia mungkin nggak ngerugiin temen ya, tapi dia ngerugiin orang lain gitu. Kayak gue sama keluarga gue tadi contohnya si A itu, dia mungkin nggak ngerugiin temennya, tapi dia kan ngerugiin keluarganya sendiri gitu. Terus dia jadi jarang memaafkan, mudah stres dan frustasi juga sih. Nah, mungkin kalau gitu mungkin kita kasih solusi ya. Mungkin solusi lu apa dulu? Ya. Solusi gue nih, sebenarnya klasik aja sih, basi banget nih. Sebenarnya susah banget. Ini gampang banget gue omongin, tapi gue sendiri gue susah banget ngelakuinnya. Jangan gak enakan.
Yes, yes, yes. Emang susah awalnya tuh nggak Tapi enakan. masalahnya Tapi orang faktanya gue percaya. Ya. Jadi faktanya tuh kayak susah banget bersikap gak enakan sama orang. Tapi gue percaya kalau misalnya seiring jalannya waktu, lu bilang no aja, itu bakal jadi habit yang oke sih. ya betul sih. Menurut gue juga nggak enakan itu kan salah satu tata krama di Indonesia ya nggak sih? Ya kan kita dari kecil Iya, ya bener. nggak Susah enakan. banget nolak gak sih? Kayak nggak Betul. enak, nggak bisa, nggak bisa. Parah, parah. Tapi waktu itu gue sempat baca Terus buku, kayak, apa? gue sempat baca buku yaitu Rich Dad Poor Dad. Kalau tahu dari Robert Kiyosaki. Cara memanfaatkannya itu kita kan diberi dua anugerah sama Tuhan gitu ya, dikasih pikiran sama waktu, dan bagaimana cara kita memanfaatkan pikiran dan waktu ini secara efektif dan maksimal mungkin gitu. Hal-hal yang di luar itu ya udah diemin aja menurut gua waktu itu, karena waktu adalah emas gitu. Mungkin solusi gua itu. Mantap. Sih nggak? Masik banget, parah. Mungkin next solusi dari gue yang terakhir, solusi gue yang terakhir nih, tetapin prioritas lu. Yes. Jadi yang tahu diri lu kan, yang tahu diri lu tuh diri lu sendiri. Jadi kalau misalnya lu mau bahagia, ya tanpa ada tekanan dari manapun, ya udah, just be yourself aja ya nggak sih? Gak usah terlalu mempedulikan orang lain, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Dan tadi kita kan nyari di Google ya, bikin tentang people pleasure ini. Kalau solusi dari Google yang pertama itu bersikap lebih tegas kepada diri sendiri dan orang lain gitu. Terus yang kedua, berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Lalu jangan meminta maaf kalau itu bukan salah lu. Kadang kan kita sering banget tuh. Iya benar. Sorry ya, padahal bukan salah lu. Sumpah itu gue juga parah. Gue takut, jujur sebenarnya gue takut banget diomongin orang, tahu kayak anjir Seren gitu. Jadi gue ya yang gue anjir kayak gue nggak enak deh, kayak sorry aja, say sorry meskipun itu gue nggak salah, tapi gue kayak merasa udah terlalu sering ngomong sorry ya, padahal tuh nggak perlu disorryin. Padahal kita juga kan untuk bilang bodo amat ya kan. Iya betul, iya benar-benar. Iya. Nah mungkin sobat ADWM nih bisa tulis di komen bawah YouTube kita untuk gimana sih solusi dari kalian untuk people pleasure ini. Nah mungkin di akhir acara ini kita akan memberikan konklusi dan pesan singkat. Ya. Mungkin dari Sharon dulu gimana? Dari gue nih ya, conclude yang gue singkat aja sih. Jadi kadang tuh bersikap bodo amat tuh penting. Jadi selagi lu happy dan tidak merugikan orang lain, ya that's okay. Mungkin itu sih conclude dari gue. Menurut lu gimana ya? Kalau menurut gue, simpel aja sih quote dari gue. Menyenangkan orang lain itu nggak buruk, tapi menyenangkan orang lain dengan cara yang salah dapat berdampak buruk pada diri kita sendiri. Anjay. Ini mantap. Gila sih, kacau. Keren. Nah, gitu aja mungkin ya. Dari kita gitu aja. Mungkin sobat ADWM bisa tulis di komen di bawah untuk dampak dan mungkin mau bahas apa next videonya ya guys. Iya, next di episode ke-6 bakal apa nih yang mau diangkat topiknya, mungkin teman-teman bisa langsung komen di bawah. Nah, udah di akhir guys, udah di akhir acara. Mungkin sekian dari gua dan Vega. Dadah guys, see you to the next episode. Bye-bye. Udah dengerin. Dadah.